Selamat berjumpa kembali dengan saya, Jilan. Kali ini saya akan memaparkan pengetahuan dasar tentang aktivitas pendanaan. Jadi analisis dalam aktivitas pendanaan, khusus untuk topik hari ini adalah off balance sheet. Ya, kita akan simak apa yang akan dipaparkan. Selamat mengikuti. Analisis laporan keuangan dalam hal ini adalah analisis aktivitas pendanaan dengan subtopik adalah pembiayaan off balance sheet. Kita kenali dulu apa itu off balance sheet financing. Itu nama lainnya adalah pembiayaan di luar laporan posisi keuangan. Artinya pembiayaan ini tidak muncul dalam laporan keuangan, mungkin sebagai utang itu mungkin tidak muncul, atau ya sumber lain itu tidak ditampilkan di dalam laporan keuangan. Sehingga itu dalam hal ini berarti tidak tercatat dalam laporan keuangan. Kemudian biasanya ini melibatkan entitas lain. Jika kita perhatikan berarti ada 3 ya, pembiayaan di luar laporan posisi keuangan, kemudian tidak tercatat di laporan keuangan, dan melibatkan entitas lain. Jadi kalau ada 3 hal ini, maka bisa dibuat rangkaiannya, apa itu off balance sheet financing. Jadi kalau kita lihat maksudnya adalah kita melakukan sesuatu atau perusahaan melakukan sesuatu, tapi itu tidak tercatat di dalam laporan keuangan, yang dalam hal ini biasanya melibatkan entitas lain. Kita berikan contoh off balance sheet. Yang pertama ini sebenarnya sudah pernah dibahas, yaitu misal di situ ada sewa operasi. Perusahaan lain yang mengadakan aset, kemudian perusahaan membayar dalam bentuk sewa. Dengan demikian pengadaannya kan oleh perusahaan lain, sehingga kita tidak nampak bahwa kita itu punya pinjaman gitu ya. Pinjaman misalnya beli mobil 250 juta kan kita tidak, perusahaan tidak nampak itu sebagai utang 250. Biayanya apa? Biayanya nanti akan disewa, biaya sewa itu mungkin per bulan atau sesuai perjanjian 3 bulan atau per bulan atau per tahun. Itu yang dikeluarkan adalah sejumlah biayanya. Sehingga yang dimaksud tidak nampak dalam laporan keuangan adalah jumlah utang yang 250 itu, tetapi perusahaan bisa menggunakan mobil dari yang tadi didanai dengan sewa operasi. Kemudian ada contoh lain itu kontrak jual beli atau purchase agreement. Perusahaan sepakat untuk membeli keluaran atau output. Nanti itu mungkin ada di bagian selanjutnya ya. Tentu juga masih banyak contoh lain, tetapi yang saat ini ada di buku itu Subramanyam itu sesuai referensi, ya setidaknya kita bisa menemukan 2. Tentu banyak ya, tapi kalau kita harus melihat, membaca lebih detail atau lebih rinci lagi. Kita lihat kutipan analisis yang pertama itu, maka saya beri kode A. Avis Rent a Car itu mendirikan sebuah agen terpisah untuk meminjam uang guna mendanai pembelian mobil yang kemudian disewakan kepada Avis. Coba Anda perhatikan lagi, atau nanti ya kita baca dulu ya. Oleh karena agen tersebut terpisah dari Avis, utang sekitar berapa itu 400 juta dolar berada pada off balance sheet. Kepala bagian akuntansi menyatakan salah satu keuntungan dari pembiayaan off balance sheet adalah kemungkinan pengajuan pinjaman lain, yaitu dari bank untuk modal operasi. Jika tidak, maka sulit untuk
memperolehnya. Apa itu? Kita pelajari lebih detail gitu ya. Avis Rent Car ini kita mendirikan sebuah agen. Tujuannya untuk apa? Nah, ini salah satunya kan mendanai pembelian mobil yang kemudian disewakan lagi. Sudah mendirikan perusahaan, perusahaan kan tentu yang mendirikan atau mensponsori utamanya kan perusahaan ini ya, perusahaan Avis itu ya. Kemudian menanamkan dana di situ, kemudian agen tersebut diminta untuk membeli mobil. Setelah mobilnya ada, disewa lagi oleh Avis. Itu kan semacam muter ya, tetapi itu menurut apa itu akuntansi atau pedoman akuntansi atau GAAP itu, ini hal yang diizinkan. Nah, semacam itu yang perlu diperhatikan atau diwaspadai oleh analis. Kutipan analisis B. Perusahaan minyak sering menggunakan Ventura bersama dengan kepemilikan kurang dari 50% sebagai cara untuk menggalang dana untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa. Meskipun pelunasan utang itu pada akhirnya merupakan tanggung jawab perusahaan minyak tersebut. Catatan atas laporan keuangan hanya melaporkan bahwa perusahaan mungkin harus menyediakan dana uang muka untuk membantu Ventura dalam membangun jaringan pipa. Coba kita lihat lebih detail. Jadi ada perusahaan minyak ini menggunakan semacam perusahaan Ventura, kepemilikannya kurang dari 50% lagi. Berarti ini butuh orang lain untuk mendirikan atau pihak lain untuk mendirikan. Sebagai cara untuk menggalang dana, membangun dan mengoperasikan jaringan pipa. Semacam kerjasama tapi sebenarnya perusahaannya perusahaan yang bersangkutan juga, tetapi nilainya memang turun ya. Jadi perusahaan memberikan invest untuk PT Ventura tadi, atau ya kalau disebut anak ya beda ya. Kalau perusahaan anak itu kan memasukkan dalam laporan keuangan atau dikonsolidasi. Nah, ini di catatan laporan keuangan. Nah, kalau kemarin kita mencoba untuk membuka laporan yang berisi catatan atas laporan keuangan, itu apa yang dituliskan di sana? Kalau di sini dalam hal ini adalah kasus mengenai off balance sheet. Jadi mungkin Anda akan menemukan catatan yang menyatakan adanya off balance sheet. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sering digunakan adalah bernama entitas tujuan khusus. Maka itu melibatkan pihak di luar perusahaan tadi ya, selain pihak yang perusahaan disponsori, juga pihak lain sebagai mungkin ikut berinvestasi di dalam entitas tujuan khusus ini. Yang pertama, entitas tujuan khusus atau namanya itu adalah Special Purpose Entities atau dikenalnya SPE. Saat ini citra menjadi buruk setelah kasus Enron. Jadi kalau Anda pernah ingat adanya kasus Enron, itu kan menggunakan special purpose, tapi sayangnya itu adalah untuk mengelabui para investor atau pihak publik. Nah, itu yang menjadi tidak baik gitu. Sehingga entitas ini tujuan khusus ini memiliki citra buruk, dianggap itu menyumbang suatu penyelewengan gitu, berpotensi melakukan penyelewengan. Sebenarnya konsep SPE itu ada cukup sederhana, ada disebutkan 3 di sini. SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas, melibatkan pihak ketiga yang independen. Jadi selain perusahaan perusahaan sponsor, itu juga ada pihak yang independen, dikapitalisasi sebagai suatu investasi gitu ya. SPE meningkatkan investasi ekuitas dengan pinjaman dari pasar kredit dan membeli aset produktif dari atau untuk perusahaan sponsor. Ini perusahaan entitasnya
dana gitu ya, di pasar kredit itu. Berbeda kalau yang mengajukan perusahaan, maka perusahaan akan nampak apa ini ada akun utang nanti. Tetapi kalau ini special purpose itu kan tidak dimasukkan di dalam laporan keuangan, dalam hal ini ada posisi keuangan atau zaman dulu neraca, sehingga utang tersebut tidak nampak. Nah, mungkin hanya nampak di laporan entitas tujuan khusus tadi. Tuh. Coba kita lihat tujuannya untuk apa? Aset produktif, jadi membeli aset produktif dari. Kalau dari kan berarti dari perusahaan sponsor atau untuk. Wah, ini perusahaan sponsor itu sendiri. Jadi bisa membeli dari perusahaan sponsor atau membelikan perusahaan sponsor suatu aset. Nah, itu ada dua tujuan di situ ya. Arus kas dari aset produktif digunakan untuk melunasi utang dan memberikan imbal hasil kepada investor ekuitas. Kan perusahaan sponsor tadi semacam ekuitas juga kan, walaupun mungkin kurang dari 50% atau 50% lebih tinggi, sedikit gitu. Ini nampaknya dia akan memperoleh hasil, semacam perusahaan sponsor itu invest ke perusahaan lain, maka ada hasil. Kemudian kita berikan contoh SPE yang pertama, itu kegiatannya seperti apa. Suatu perusahaan menjual piutang kepada SPE, misalnya kartu kredit. Jadi dia menanggung kartu kredit itu dijual kepada perusahaan yang special purpose tadi. Perusahaan memindahkan piutang dari laporan posisi keuangan dan menerima uang tunai. Jadi piutangnya dipindahkan ke SPE ya. Sebagai gantinya SPE menyetorkan uang ke perusahaan karena ini membeli, semacam memindahkan atau menjual beli piutang gimana ya, mungkin memindahkan ya cocoknya. SPE mengagunkan obligasi dengan piutang dan menggunakan kas untuk membeli piutang tambahan. Sudah menerbitkan obligasi plus menggunakan kas untuk membeli piutang tambahan. Jadi mencari tambahan kartu kredit kan ya, peserta lagi gitu ya, seiring pertumbuhan kartu kredit. Jadi kalau kartu kreditnya semakin maju kan otomatis sebenarnya piutang tambahan itu apa ya, diberikan. Misalnya Tokopedia kan ada yang bayar pakai kartu kredit, itu kan perusahaan ini kan membayari dulu kan gitu ya, nanti ditagihkan kepada pengguna kartu kredit. Ya, kita lanjutkan dulu. Ini adalah contoh SPE yang kedua. Suatu perusahaan ingin membangun suatu fasilitas manufaktur atau membangun pabrik. Perusahaan tersebut melakukan kontrak untuk membeli output dari pabrik. Membangun pabrik, kemudian nanti outputnya itu akan dibeli dari pabrik itu pada perusahaan sponsor, kan seperti itu ya. Bangun dewe, dibeli sendiri gitu ya. Tapi itu statusnya kan SPE, jadi seperti perusahaan di luar, tetapi sebenarnya ya disponsori oleh PT yang apa itu ya, memberikan investasi di situ ya. SPE menggunakan kontrak dan aset untuk mengagunkan obligasi yang dijualnya untuk membiayai konstruksi pabrik. Perusahaan memperoleh manfaat dari pabrik manufaktur, tetapi tidak mengakui aset ataupun liabilitas pada laporan posisi keuangan karena kontrak eksekutori ya, atau komitmen tidak dicatat sesuai GAAP dan juga tidak dianggap sebagai derivatif. Derivatif ya, tulisannya ini berubah sendiri, yang memerlukan pengakuan laporan posisi keuangan. Itu contoh yang kedua. Jadi mendirikan pabrik tujuannya apa? Output dari pabrik itu juga akan kita beli ya, menjadi penyedia semacam itu. Kita lanjut. Contoh SPE yang ketiga, suatu perusahaan ingin membangun suatu gedung kantor tetapi tidak ingin mencatat aset ataupun liabilitas pada laporan posisi keuangannya. SPE menyetujui untuk membiayai dan membangun gedung tersebut dan menyewakannya kepada perusahaan melalui sewa operasi. Nah, itu sewa tadi ya, yang disebut sewa sintetis atau synthetic lease. Jadi membangun
gedung atau kantor, tetapi tidak ingin mengakui atau mencatat aset ataupun utangnya. Nah, ini maka dia mendirikan suatu special purpose entities. Baik, kita lanjutkan alasan mengapa SPE itu menjadi populer. SPE dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih murah daripada meminjam di pasar kredit secara langsung. Jadi nanti yang bertanggung jawab mencari kredit atau meminjam itu adalah SPE-nya itu, soalnya gitu ya. Dalam GAAP itu selama SPE terstruktur dengan baik, SPE diperlakukan sebagai entitas terpisah, tidak dikonsolidasikan dengan perusahaan sponsor. Nah, ini maksudnya. Karena tidak dikonsolidasikan atau tidak digabung laporan keuangannya, maka itu menampakkan bahwa dia itu tidak masuk di dalam laporan keuangan. Seperti itu. Baik, sekian dulu belajar kita. Terima kasih.